Halo semuanya, selamat datang dan kembali lagi bersama saya Jul di Namatin Film. Kali ini saya akan membahas alur cerita dari sebuah film yang berjudul Trap yang dirilis pada tahun 2024. Film ini mengisahkan seorang pembunuh berantai yang tanpa sengaja terjebak di tengah-tengah konser musik. Loh, kok bisa? Bagaimanakah kisahnya dan bagaimana dia bisa keluar dari tempat itu? Jangan lupa like video ini dan jangan lupa subscribe sebelum menonton dan tanpa perlu berlama-lama lagi, kita mulai saja alur filmnya. Film dibuka dengan seorang ayah bernama Cooper yang mengajak putrinya Riley ke konser penyanyi pop terkenal yang bernama Lady Raven. Riley sangat mengidolakan Lady Raven sehingga Cooper memberikan tiket konser sebagai hadiahnya. Saat mereka sampai di tempat konser yang dijaga ketat oleh petugas keamanan, Cooper sibuk merekam Riley yang sedang menari dengan gembira. Saat makan bersama, terungkap bahwa Riley sering mengalami perlakuan buruk di sekolah dan Cooper menyemangatinya agar melupakan semua itu dan menikmati malam spesial ini. Mereka duduk di barisan depan dan Cooper kembali mengamati betapa banyaknya penjaga di lokasi. Tak lama kemudian konser pun dimulai dan Riley tampak histeris menyambut idolanya. Sementara itu, Cooper yang mengidap OCD terlihat tidak nyaman dengan keramaian tersebut. Di sisi lain, Cooper yang diketahui mengidap OCD tampak tidak nyaman dengan suasana yang ramai dan bising. Di tengah konser berlangsung, Cooper berpamitan untuk ke kamar mandi namun bukan untuk buang air, melainkan membuka ponsel dan menyalakan aplikasi CCTV. Cooper kemudian bertemu dengan ibu dari teman Riley yang kita sebut saja Ibu Jody. Ibu Jody menyampaikan permintaan maaf atas perlakuan buruk anaknya terhadap Riley dan berharap mereka bisa berteman kembali. Saat Cooper dan Riley kembali menikmati konser, Lady Raven menyanyikan lagu emosional yang membuat penonton menyalakan lampu ponselnya. Di jeda acara, Riley gagal membeli kaos merchandise karena sudah habis diborong. Cooper membiarkan seorang anak lain mengambil milik Riley. Melihat sikap baik Cooper, penjaga toko bernama Jamie berjanji akan mencarikan kaos baru. Cooper kemudian bertanya mengapa konser ini dijaga begitu ketat dan dipenuhi oleh kamera. Jamie pun menjelaskan bahwa konser ini sebenarnya adalah bagian dari operasi penangkapan terhadap pembunuh berantai bernama The Butcher yang diyakini akan hadir di malam itu. Mendengar hal itu, Cooper terlihat gelisah dan mulai mencari jalan keluar. Ia mendorong seorang wanita mabuk hingga jatuh untuk menarik perhatian. Tapi upayanya gagal karena semua pintu telah dijaga. Lalu ia pun kembali ke tempat duduk bersama Riley. Saat Lady Raven tampil duet dengan penyanyi lain yang muncul dari bawah panggung, Cooper mengajak Riley turun melalui jalur bawah panggung. Namun Riley menolak karena itu dilarang. Cooper lalu kembali ke stand Jamie untuk mengambil kaos. Jamie lalu membawanya ke gudang penyimpanan dan diam-diam Cooper mencuri kartu identitas Jamie. Jamie sangat mengikuti kasus The Butcher, bahkan menunjukkan foto salah satu korbannya ke Cooper yang ia dapat dari temannya. Setiap staf diberikan kode khusus agar bisa saling mengenali, dan Jamie menyebut bahwa kode miliknya adalah Hamilton. Ia memberikan kaos secara cuma-cuma karena menganggap Cooper adalah ayah yang baik. Kemudian Cooper masuk ke ruang staf yang sudah dipenuhi oleh pasukan khusus yang tengah bersiap menangkap The Butcher. Tanpa menimbulkan kecurigaan, ia menyelinap masuk, mencuri kopi dan memberikan gula kepada seorang petugas. Use my stash. Thanks. Sorry. Di sana ia kembali bertemu dengan Ibu Jody yang cerewetnya tak terkendali. Saat penangkapan terjadi terhadap seseorang yang ternyata bukan target utama, semua petugas terfokus ke sana dan Cooper berhasil meninggalkan Ibu Jody. Cooper kembali ke Riley sambil membawa radio polisi yang telah ia curi. Dari radio itu ia tahu bahwa orang yang baru saja ditangkap bukanlah The Butcher, melainkan buronan lain. Kepala FBI menyimpulkan bahwa The Butcher pasti tetap tenang dalam situasi seperti ini. Cooper lalu izin ke Riley untuk mengambil kartu kredit yang katanya tertinggal
dan mencoba menciptakan kepanikan dengan menekan alarm kebakaran. Namun, ia mengurung niat karena mendengar FBI sudah memprediksi hal tersebut. Ia masuk ke sebuah kedai gorengan, menyiramkan minyak botol ke dalam penggorengan, lalu mencuri celemek tukang masak dan naik ke atap bangunan. Di sana, ia berpura-pura sebagai koki yang trauma, yang baru saja mengalami insiden ledakan. Cooper menyebut kode Hamilton dan mengaku beruntung mendapatkan celemek tersebut. Penjaga sebelumnya terkena luka bakar, sementara itu Riley mulai mencari ayahnya dan kembali ke konser. Lady Raven akan memilih satu penonton untuk bernyanyi bersama dan Riley berharap terpilih. Cooper lalu mendekati kru Lady Raven dan mengatakan bahwa Riley sedang mengidap penyakit langka, padahal bohong-bohongan. Itu semua agar ia bisa bernyanyi bersama idolanya. Riley pun terpilih dan sangat bahagia. Keduanya diberi ID untuk naik ke sisi panggung tanpa kecurigaan. Saat Riley bersiap untuk naik ke atas, Lady Raven memanggilnya ke depan. Riley sangat gugup melangkah ke atas panggung, sementara ibu Jody dan anaknya terlihat sangat iri. Di waktu yang sama, kepala FBI hampir menemukan Cooper. Namun, Cooper segera membawa seorang penonton yang pingsan ke belakang panggung dengan alasan ingin membantu. Berbekal kemampuannya sebagai petugas pemadam kebakaran, ia berhasil menghindari FBI. Di belakang, Cooper sempat melihat Lady Raven yang ternyata orang yang sangat ramah. Kali ini Lady Raven bernyanyi berduet dengan penyanyi berambut panjang dan putih. Sementara itu FBI memperketat penjagaan dan memeriksa setiap pria di konser tersebut. Pintu keluar pun dijaga ketat. Ternyata Lady Raven bekerja sama dengan FBI untuk menjebak The Butcher. Cooper meminta bicara empat mata dengan Lady Raven, dan di sana ia akhirnya mengaku bahwa dirinya adalah The Butcher yang mereka cari. Ia menunjukkan siaran langsung dari seorang pria bernama Spencer yang sedang ia sekap. Cooper mengancam akan membunuhnya jika Lady Raven tidak membantunya untuk keluar. He's into sustainable agriculture. Dengan terpaksa, Lady Raven membawa Cooper dan Riley keluar melewati pemeriksaan polisi dan naik ke limusinnya. Di perjalanan, Cooper meminta berhenti di dekat mobilnya. Namun Lady Raven malah mengatakan ia ingin mengunjungi rumah Riley. Riley pun sangat senang dan langsung menelepon ibunya. Mereka akhirnya tiba di rumah dan disambut istri Cooper, yang bernama Rachel, serta anak bungsunya yang bernama Logan. Rachel lalu mengajak Lady Raven makan malam bersama. Cooper memperingati Lady Raven untuk tidak bertindak macam-macam apabila ingin Spencer tetap hidup. Saat makan, mereka berbicara soal konser. Lady Raven bercerita bahwa konser itu memang bagian dari operasi FBI untuk menangkap The Butcher. FBI tahu ciri-cirinya: mengendarai mobil hitam, menderita OCD, dan memiliki hubungan buruk dengan ibunya. Untuk menyita waktu, Lady Raven menyanyikan lagu sambil bermain piano, lalu mencuri ponsel Riley. Setelah lagu selesai, ia mengambil ponsel Cooper dan masuk ke kamar mandi. Di sanalah ia segera menghubungi Spencer dan bertanya soal lokasi penyekapan. Spencer menyebutkan bahwa ia dikurung di ruangan dengan pintu biru dekat patung singa. Lady Raven lalu siaran langsung di Instagram dan meminta pengikutnya membantu menemukan lokasi itu berdasarkan petunjuk Spencer. Setelah semua anggota keluarga selesai ditangani, Cooper masuk ke kamar mandi dan kaget melihat Spencer sudah tidak ada di sana. Ia segera menyeret Lady Raven untuk masuk ke mobil. Dan saat membuka garasi, mereka mendapati Rachel, Riley, dan Logan berhasil kabur lewat jendela yang tak terkunci. Kesalahan fatal dari Cooper yang biasanya sangat perfeksionis. Lady Raven pun memanfaatkan kekacauan itu untuk keluar dari mobil. Polisi dan pasukan khusus datang tepat waktu dan langsung mengepung rumah. Lady Raven diselamatkan dan Cooper melarikan diri melalui terowongan bawah tanah yang ia bangun menuju rumah tetangga. Di tengah jalan, Cooper berhasil menangkap Lady Raven dan memborgolnya di mobil. Lady Raven berusaha berteriak minta tolong melalui jendela dan akhirnya berhasil melepaskan diri dari borgol lalu melompat ke kerumunan.
Polisi pun segera tiba dan mengepung limosin, menembakinya, tapi Cooper sudah melarikan diri. Sementara itu Spencer berterima kasih kepada Larry Raven karena telah menyelamatkannya. Russell dijaga polisi di rumah dan mengaku pada akhirnya bahwa dirinya lah yang melaporkan Cooper ke FBI. Awalnya ia curiga karena mencium bau antiseptik rumah sakit dari baju Cooper, padahal ia bekerja di dinas pemadam. Kecurigaan bertambah saat Cooper gampang berbohong pada tetangga. Russell pun melapor ke FBI dan mereka pun menyusun rencana penjebakan. Mengetahui bahwa hidupnya terancam, Russell berpura-pura mengajak makan malam terakhir. Riley membuatkan pie dan Cooper yang perfeksionis setuju makan bersama. Saat menyantap makanan, Cooper mulai mengintimidasi Russell, tapi tak lama kemudian ia menyadari bahwa pie itu telah dibubuhi obat bius. Sebelum kehilangan kesadaran, Cooper melihat bayangan ibunya. Dan kita tahu bahwa Cooper adalah korban kekerasan dari masa kecil. Polisi akhirnya menangkap Cooper menggunakan senjata listrik. Sebelum dibawa pergi, Cooper sempat memperbaiki sepeda Logan yang terjatuh. Riley datang dan memeluk ayahnya dengan pilu. Tak percaya pria yang ia kagumi adalah seorang pembunuh berantai. Cooper lalu dimasukkan ke mobil tahanan. Namun saat mobil mulai melaju, terlihat bahwa Cooper telah mencopot salah satu jari-jari sepeda. Dan itu alat yang ia gunakan untuk membebaskan diri dari borgol. Dan film pun ditutup dengan misteri yang tersisa. Terima kasih sudah menonton, dan itu tadi adalah film Trap yang dirilis pada tahun 2024. Ya, film ini cukup menarik karena tokoh utamanya itu adalah psikopatnya sendiri yang berusaha kabur dari polisi. Jadi menurut saya kalian harus menonton videonya langsung karena memang seperti biasa kita cuma meringkas. Jadi kalian akan mendapatkan feel-nya ketika kalian menonton videonya langsung. Oke? Jika kalian suka video ini, jangan lupa like dan jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Jadi kita itu upload setiap hari Senin, Rabu, dan Sabtu. Jadi terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.